Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Analisis Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan Klien, Alokasi Jam Jasa, dan Perencanaan, serta Surat Perikatan, yang disusun oleh kelompok 1. Adapun anggotanya itu Melayani dan Nur Hikmah. Pembahasan pertama itu pentingnya standar audit dalam menjaga kualitas audit dan tinjauan singkat tentang SPM 1, SA 210, SA 220, dan SA 300. Yang pertama, A110, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, di mana proses evaluasi yang dilakukan auditor sebelum menerima klien baru atau melanjutkan hubungan dengan klien lama. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan perikatan audit. Aspek evaluasinya antara lain integritas manajemen, kompetensi tim audit, kepatuhan etika, dan kemudian risiko. Menurut SPM 1 dan SA 210, SPM 1 atau Standar Pengendalian Mutu 1 mengharuskan kantor akuntan publik atau KAP memiliki kebijakan dan prosedur untuk penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kedua, menekankan pentingnya menyetujui syarat-syarat perikatan audit dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sebelum memulai audit. Yang kedua, A120, alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Definisi, proses pengalokasian jam kerja tim audit dan perencanaan sumber daya lainnya untuk memastikan audit dilakukan secara efisien dan efektif. SA 300, standar audit 300 mengharuskan auditor untuk merencanakan audit agar dapat dilaksanakan secara efektif. Elemen perencanaannya antara lain, yang pertama, penempatan anggaran waktu, yaitu estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap audit. Kedua, penugasan staf, yaitu menentukan anggota tim audit yang paling sesuai untuk setiap tugas. Ketiga, jadwal audit, yaitu membuat jadwal yang realistis untuk menyelesaikan audit. 4. Alokasi sumber daya, memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan, misalnya perangkat lunak audit, spesialis, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya A130 terkait surat perikatan. Definisi, dokumen tertulis yang berisi perjanjian antara auditor dan klien mengenai syarat-syarat perikatan audit. SA 210 menekankan pentingnya menyetujui syarat-syarat perikatan audit secara tertulis. Isi surat perikatan antara lain tinjauan ruang dan lingkup audit, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab editor, kerangka laporan keuangan, bentuk laporan audit, dan kemudian biaya audit. Pembahasan selanjutnya SA 220, pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Definisi, standar audit yang membahas tanggung jawab auditor mengenai prosedur pengendalian mutu untuk audit laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya SA 300, perencanaan audit atas laporan keuangan. SA 300 adalah standar audit atau SA yang membahas tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit laporan keuangan. Tujuan auditor adalah merencanakan audit agar dilaksanakan secara efektif. Perencanaan audit diperlukan untuk melaksanakannya secara efektif dan tepat waktu. Kesimpulan materi ini adalah dalam konteks kertas kerja audit A110, A120, dan A130 adalah kode referensi untuk mengorganisasi dokumen dan bukti audit. SPM 1 memastikan bahwa audit dilakukan dengan kualitas yang baik, sementara SA 210, SA 220, dan SA 300 memberikan panduan tentang bagaimana perikatan audit disetujui, bagaimana pengendalian mutu diterapkan, dan bagaimana audit direncanakan.
Kertas kerja audit adalah bukti bahwa auditor telah mematuhi standar-standar ini dalam melaksanakan audit. Itulah tadi materi dari presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.